Selamat pagi anak-anak, hari ini hari pertama kalian masuk sekolah. Jadi pertama-tama Bapak minta kalian memperkenalkan diri kepada teman-teman kalian di sini. Oke, kita mulai dari kamu ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Saudara Sepira dengan NPM 2241181, kelas manajemen 22C. Di mata kuliah statistik ini saya akan membawakan materi tentang uji T homogen dan uji T non homogen. Baik, yang pertama yaitu uji T homogen dan uji T non homogen. Uji T homogen dan uji T non homogen adalah dua metode penting dalam statistik. Mari kita pelajari perbedaan langkah-langkah dan interpretasi hasil dari kedua uji ini. Kedua, uji T homogen. Definisi uji T homogen, uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang memiliki varian atau variansi yang sama. Yang kedua, langkah-langkah uji T homogen. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis, nol, dan alternatif. Yang kedua, mengumpulkan data dan menghitung nilai uji. Yang ketiga, menganalisis hasil dan menarik kesimpulan. Yang ketiga, contoh aplikasi uji T homogen. Membandingkan nilai rata skor tes antara dua kelompok siswa yang mendapatkan perlakuan pembelajaran yang sama. Ketiga, uji T non homogen. Definisi uji T non homogen, uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata dua kelompok yang memiliki varian yang berbeda. Yang kedua, langkah-langkah uji T non homogen. 1. Menentukan hipotesis nol dan alternatif. Yang kedua, mengumpulkan data dan menghitung nilai uji T. Yang ketiga, menganalisis hasil dan menarik kesimpulan. Yang ketiga, contoh aplikasi uji T non homogen, membandingkan nilai rata-rata pendapatan antara dua kelompok pekerja yang berasal dari sektor yang berbeda. Keempat, perbedaan antara uji T homogen dan uji T non homogen. Yang pertama yaitu varian. Uji T homogen memperhatikan bahwa varian kedua kelompok sama, sementara uji T non homogen mempertimbangkan bahwa varian kedua kelompok berbeda. Yang kedua, interpretasi hasil. Pada uji T homogen, interpretasi hasil didasarkan pada perbandingan nilai P dengan level signifikasi yang telah ditentukan. Pada uji T non homogen, interpretasi hasil juga melibatkan perbandingan nilai P dengan level signifikasi, tetapi juga mempertimbangkan penyesuaian karena varian yang berbeda. Kelima, langkah-langkah dalam melakukan uji T homogen. Yang pertama yaitu ada tentukan hipotesis. Tentukan hipotesis 0 atau HD dan hipotesis alternatif atau H1 berdasarkan pertanyaan penelitian. Yang kedua, kumpulkan data. Kumpulkan data dari masing-masing kelompok yang ingin dibandingkan dan dihitung rata-rata serta variansinya. Yang ketiga, hitung nilai ujian T. Gunakan rumus uji T homogen untuk menghitung nilai uji T. Keenam, langkah-langkah dalam melakukan uji T non homogen. Yang pertama yaitu ada tentukan hipotesis. Tentukan hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif H1 berdasarkan pertanyaan penelitian. Yang kedua, kumpulkan data. Kumpulkan data dari masing-masing kelompok yang ingin dibandingkan dan dihitung rata serta variannya. Yang ketiga, hitung nilai uji T. Gunakan rumus uji T non homogen untuk menghitung nilai uji T. Ketujuh, interpretasi hasil uji T homogen. Yang pertama yaitu ada nilai P kurang dari level signifikansi. Jika nilai P kurang dari level signifikansi yang telah ditentukan misalnya 0,05, maka ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata kedua kelompok. Yang kedua, nilai P lebih besar dari level signifikansi. Jika nilai P lebih besar dari level signifikansi, maka tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0. Ini berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Ke-8, interpretasi hasil uji T non homogen. Yang pertama yaitu nilai P kurang dari level signifikansi. Jika nilai P kurang dari level signifikansi yang telah ditentukan misalnya 0,05, maka ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Yang
2. Nilai P lebih besar dari level signifikansi. Jika nilai P lebih besar dari level signifikansi, maka tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0, namun hasil yang harus ditafsirkan dengan hati-hati karena varian kedua kelompok tidak sama. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.